izzati laqala an-nas ma qalu. Kalau tidak ada ijazah, orang bisa ngomong apa saja. Ya. Jadi ijazah itu artinya pertanggungjawaban ya, Syekh. Iya. Saya artinya seperti apa ya? Mendelegasi. Bukti bahwa kita perlu saya udah belajar dan memahami buku ini atau matan ini atau Quran ini sesuai yang diajarkan guru ajar saya, dan guru saya memahami dan mengajar saya sesuai gurunya kayak ini. Tapi kalau contohnya ada orang yang datang dan bilang, iya saya paham buku ini, oke, kamu paham sampai sekarang, oke, saya mau mengajar, oke mengajar. Tapi apakah percaya 100%? Tidak. Kenapa? Karena mungkin benar belajar dan mengajar yang benar dan ya benar-benar, tapi masih ragu-ragu karena nggak ada sisa. Belum ada bukti. Kita belum percaya karena belum ada ijazah. Bukti. Ya. Jadi banyak sekarang yang baca Al-Quran dan mengajar Al-Quran tidak memiliki ijazah. Tapi bacanya benar. Kapasitas ya, sama ya, dengan benar 100%. Mungkin lebih dari ada orang yang memiliki ijazah. Ya, mereka nggak fokus sama ijazah, mungkin fokus sama mengajar Al-Quran. Tapi karena berwaktu sekarang udah banyak yang masalah, jadi ijazah itu penting untuk kelegalannya. Bedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang kita bisa percaya, mana yang tidak. Ya, seperti ini seperti sertifikat kuliah. Dimana kita tahu orang ini sudah selesai kuliah atau tidak, ada bukti. Walaupun kadang-kadang ada yang beli sertifikat. Jadi ini juga wasiat dari saya, jangan tinggalkan buku ini, atau kalau mau mengajar jangan langsung mengajar kalau tidak murajaah dan siap-siap dulu. Seperti kita belajar, kita harus mengajar. Jadi contohnya kalau tinggalin buku ini lama tidak ada masalah. Tapi kalau mau mengajar lagi harus murajaah dulu, baca dulu, siapin dulu, karena 100% saya yakin ketika murajaah, ketika belajar lagi pasti bisa. Ada yang lupa. Cara baru pasti akan ada ide baru, otomatis kayak gitu. Jadi orang-orang yang sekarang lagi mengajar enggak dipakai 100% yang dia belajar aja. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kayak keramat, kayak membuka ilmu baru untuk orang jika niatnya baik. Jadi akan ketemu cara baru. Iya, sama buku, sama ilmu, sama, tapi cara baru untuk memudahkan kepada seperti kita duluan saat belajar Al-Qa'idah Al-Baghdadiyah, saat belajar Nuraniyah, saat belajar itu lebih kurang mereka seperti buku ini. Tapi saat kita belajar, saat kita mulai mengajar buku tersebut, kita ketemu, ini ada yang kurang, ini ada yang kurang. Oh, ini ada kata dari luar Al-Quran. Bagaimana kalau kita fokus sama Al-Quran? Oh, bagaimana kalau kita pisahin aja, sukun sendiri, tasydid sendiri. Bagaimana kalau kita nambah 3 huruf sukun? Bagaimana kalau kita kayak ini? Karena tidak ada di buku itu. Jadi kita membuat buku ini sendiri. Mungkin setelah berapa tahun kalau udah mulai mengajar, mungkin kalian bikin buku sendiri seperti ini. Ya. Tapi kalau kita hanya lihat buku kayak gini, baca sesuai yang ada, malas banget, nggak mau pikir. Ini kan jangan seperti yang lagi mengajar dan belajar Al-Quran. Pasti semua yang belajar atau yang mengajar caranya bukan sama. Walaupun belajar dari gurunya, pasti ada cara yang beda. Walaupun 10% dari semua cara, pasti ada yang beda. Kayak gini, buku ini juga. Buku ini mudah, bagus untuk anak kecil, bagus untuk orang tua juga, dan bagus untuk yang ada masalah panjang bidik. Jadi untuk anak kecil kita bisa ajarin atau mengajar
mereka dari awal, yaitu nama huruf dan sebuti huruf seperti apa. Orang tua juga karena udah lupa atau belajar dulu, nggak belajar nama huruf, langsung belajar harakat, kita bisa ajarin huruf satu-satu. Orang yang suka panjang pendek, salah satu kita sendiri bisa belajar dari buku ini walaupun nggak buka buku. Contohnya lagi baca sama guru kasih saya tahu, nah ini kepanjangan, saya catat aja, ini kepanjangan, saya catat aja. Nanti kalau udah selesai belajar dari buku ini. Contohnya, saya lagi kepanjangan di kata alladhi. Saya lihat alif, lam, dal, ya. Mulai seperti yang kita belajar. Alif, lam. Alif di sini dibaca apa? Hamzah fathah kan? Alladhi akan baca hamzah fathah, lam sukun, al. Dari situ ada lam fathah, alla, alla. Belajar la, alla. Ini yang masalah. Lam fathah, di situ ada zal kasrah, di. Alladhi, alladhi. Atau kata contohnya khalaqa, khalaqa, khalaqa. Kha fathah kha, lam fathah la, khala. Setiap kali kayak gini otomatis akan connect, akan gabung, nanti dia saja. Tapi jangan cuma sekali kan masih sama. Sabar dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa yang maksudnya? Kami akan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, Jadi bukan orang yang bersungguh-sungguh. siapa yang doa, siapa yang minta, jahadu. Jadi susah, bukan biasa aja. Seperti jihad. Jadi artinya akan coba dan kalah, coba kalah. Apa saja di dalam ini. Untuk contohnya yang baru taubat, untuk yang mau tinggalkan maksiat, asal kita berjihad. Jihad itu maksudnya paksa nafsu untuk tetap di jalan yang benar. Jadi di sini kalau kita lagi coba 10 kali belum bisa. Terus sabar, kita dapat janji Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannah. Allah Subhanahu wa taala jawabnya lanahdiyannah. Kita akan. Allah enggak bohong. Kita akan. Kamu ada tugas, dapat hasil. Enggak ada tugas, hasilnya enggak akan dapat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita coba, kita baca, kita belajar, kita capek, enggak ada capek. Setiap kali kita baca dapat pahala. Salah atau benar tetap dapat pahala. Baca Al-Quran dapat berkah. Dan habis itu semua nih masih saya Allah Subhanahu wa taala sembang hadiah untuk saya. Apa itu? Akan pindah dari yang susah ini semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dalam ibadah, dalam belajar, dalam rezeki, dalam hidup, apa saja sesuai yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada. Jadi enggak usah sedikit dan kalah. Bukan sedikit dan kalah. Karena kita nggak tahu juga orang yang udah bagus dia berapa lama sampai kayak ini. Kita nggak tahu, ada orang yang 10 tahun, ada orang yang 20 tahun, ada orang kita merasa oh ini bacanya bagus, dia bacanya bagus berapa lama. Ada yang sabar, ada yang kayak gitu. Karena itu kita jangka setiap kali kita belajar masih ada kurang, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian zakat dari semua nikmat yang Allah memberikan kita. Zakat kita paksa diri untuk belajar apa saja, Quran, tafsir, tahfidz, apa saja, tapi jangan sampaikan, karena ini yang akan ikut kita ke akhirat. Selain ini akan dikubur dia di sini, di sana, nggak akan ikut.
apa saja selain Al-Quran dan ilmu yang bermanfaat, nggak akan ikut kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, ghafarallahu lana wa lakum wal muslimin wal muslimat ahya'a minhum wal amwat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana iyyakum wa an yaktub lana al-ajra wal qabula innahu 'ala ma yasha'u qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin.